Ya, halo guys, kembali lagi di podcast Ruang Rindu bersama gue Bang Ais. Jadi hari ini gue kedatangan orang. Lu kira gue setan? Kedatangan Bang Bima lagi. Untuk kedua kalinya dia gue undang di podcast Ruang Rindu. Kenapa gue undang dia lagi? Karena ada sesuatu yang pengen kita bahas di sini. Oke. Jangan tegang dulu dong. Jangan tegang dong. Kayak lagi gitu aja. Iya guys, jadi Bang Bima ini pernah tes rapid dan hasilnya reaktif Ya. Ya kan? Dan bahkan sebelum dia tes rapid, orang tua Bang Bima udah positif COVID. Nah, makanya kita pengen ulik di sini gitu. Wajib dikulik biar gini loh. Biar apa? Tarikan guys. iklan huyu kagak. Ya itu wajib. Jadi mungkin tayangan ini tuh buat biar kita nggak takut lah, biar kita nggak ngejauh kalau misalkan ada teman kita, saudara kita, keluarga kita yang kena COVID ya. COVID. Emang itu awal mulanya gimana sih Bang Bima bokap bisa kena? Kalau awal mula kayaknya kurang tahu pasti ya. Kalau kena sih menurut gua gara-gara klaster kantor. Oh, klaster kantor. Ya. Berarti itu swab juga itu dari kantor ya? Swab itu kantor, hasilnya dari kantor juga kan. Cuman kalau gua bilang sih gimana ya? Kalau kantor itu kan emang banyak orang sih. Iya, beda. Ruang lingkupnya dia banyak. Kantor itu ruang lingkupnya banyak. Terus sirkulasi udaranya sedikit. Yang paling rentan tuh biasanya yang umur 50 tahun ke atas itu yang terkena. Iya, lebih rentan itu. Terus perasaan lu ketika lu tahu bokap lu positif? Kalau gua ya jangan gua dulu. Kalau orang tua gua sih sikapnya itu panik. Dia panik, terus kayak bingung gitu, kok bisa kena ya? Iya. Kenapa hasil Terus, bisa positif juga? Yang paling panik tuh bokap gua, karena kan dia yang ngebawa. Iyalah pasti. Dia yang ngebawa, dia yang panik, takut gua kena atau emak gua kena kan. Nah terus ya akhirnya gua disuruh rapid lah tuh, rapid test. Masih panik tuh. Rapid test hasilnya tuh reaktif. Hasil gua sama gua reaktif. Panik dong lu. Gua awal panik dikit kan. ada dikit ya kan. Panik. Terus gua bilang, "Kok gua bisa gitu?" Nah, ya. Ada, gua langsung konsul ke orang tuh. Iya. Kenapa sih kok gua hasilnya bisa reaktif? Karena tuh dia bilang rapid test itu nggak ngejamin kita benar kena COVID atau enggak itu. Oh. Jadi rapid test itu cuman buat meriksa antibodi kita doang. Antibodi badan tubuh. Entah kita lagi flu atau nggak enak badan kan. Berarti kalau kayak gitu ketika gua rapid, kalau kondisi badan gua buruk ataupun gua lagi pilek atau sakit, hasilnya pasti reaktif. Reaktif pasti itu. Makanya kan yang lebih akurat itu kan swab, karena swab itu kan harus lewatin tahap-tahap di lab dulu kan, laboratorium. Jadi lebih akuratan swab sih daripada rapid. Tapi sekarang udah aman berarti kan? Aman, udah alhamdulillah. Hasil bokap juga udah swab sampai 3 kali pun udah hasilnya negatif. Udah negatif, bokap alhamdulillah negatif. Mak gua negatif, gua sendiri juga negatif pas di swab. Terus gua pengen nanya, pas di swab itu gimana sih proses tahapannya sama
apa sih yang diinginin gitu. Oh. Rasanya gimana gitu ya. Kalau kalian kan kayak ini swab tuh sebenarnya nggak sakit. Swab nggak sakit. Cuman kalau kita nggak kebiasa rada takut. Iyalah pastilah. Gini, ada caranya. Jadi tuh gini, misalkan dari beberapa keluarga kita ada yang udah positif, nah terus kita disuruh rapid dulu nih. Iya. Nah kita hasilnya reaktif tuh. Nah sebelum swab itu ada jeda beberapa hari buat swab. Nah Iya. itu kita rutinin. Yang pertama itu jatuhnya ini cara ya, Iya. cara antisipasinya kan. Yang pertama minum air kelapa. Terus kedua seringin minum air hangat tuh, air hangat atau enggak air panas campur air sedang lah. Iya, Terus minum air jeruk sama banyakin minum vitamin. itu dikonsumsi aja tiap hari berarti. Konsumsi aja tiap hari. Tapi rutin. Kalau misalkan pagi, kalau gua mama gua pagi minum air kelapa. Iya. Siang gua minum vitamin. Iya. Sore gua tadi apa sih gua lupa. Air hangat. Iya itu kalau sore air jeruk. Kalau air hangat itu rutin pagi siang sore sampai malam. Kalau malam kurang satu lagi, susu beruang itu bagus banget. Susu beruang itu bagus banget karena itu susu steril. Iya berarti Wajib itu. Iya. Wajib banget minum susu beruang. Gue tiap malam mau tidur gue minum susu beruang. Beberapa hari kemudian udah gue rutinin. Nah itu gue swab tuh di situ. Gue panik, gue mikir kan ya. Aduh, mana orang-orang yang pada pakai baju astronot anjir. Iya, pakai APBD. Iya, itu kan. Aduh, ngeri banget gue. Terus udah tuh, gue gemeteran kan di IGD tuh. Iya. Di IGD gemeteran, masuk ruang isolasi kan. Iya. Terus Swab lah tuh. itu apa sih? Swab itu diapain gitu? Iya, lu Yang gua tahu kan gorek-gorek hidung terus iya. Tenggorokan gitu. Cuma Jadi kan, tuh swab itu gini, dia kalau buat nyolok ke hidung itu bentuknya kayak tusuk gigi, cuman plastik, iya. tapi panjang. Hmm. Nah itu dikorek ke dalam, tapi nggak sakit, nggak sampai kan kalau kita mikir sampai mentok banget kan, Iya. dia enggak, cuman yang penting, jadi kan hidung kita kan ada rongganya tuh, rongga kita kebuka, masuk, udah korek aja. Korek. Berarti posisi itu Diam aja, tahan napas, iya disuruh tahan napas. Udah selesai, cabut sama dia, udah kita napas lagi biasa nggak apa-apa. Yang kedua tuh yang masukin ke mulut tuh, Iya. itu dia bentuknya kayak cotton bud, tapi panjang segini nih, cotton budnya kira-kira segini lah. Iya. Terus Itu berarti dia, lu mangap aja gitu. ya dia mangap, lidahnya nggak boleh nyentuh ke alatnya itu. Dia jadi ngambilnya bibir apa sih, rongga mulut kita yang bagian atasnya doang. Gue pikir kan disogrok Iya, sampai tenggorokan kan. tenggorokan. Iya, tentunya enggak, itu enggak sampai nyogrok ke tenggorokan, cuman dioles doang, set atasnya doang. Udah habis itu tarik, dia masukin ke kayak botol kimia gitulah, gua nggak tahu. Dimasukin udah selesai dah. Selesai. Terus nunggu hasilnya itu berapa hari? Kalau nunggu hasilnya itu 3 hari. 3 hari. Lu berarti 3 hari panik dong nungguin hasilnya. Kalau gua nungguin ya, kalau panik sih kagak, gua cuman bosen aja di rumah gitu. Cuman ya gimana ya, mau keluar kita juga harus nunggu hasil. Nah, akhirnya hasil gua keluar tuh 3 hari keluar, alhamdulillah gua negatif kan. negatif. Nah di situ gua langsung bilang ke bokap gua, rutinin minum yang tadi gua bilang, terus dirutinin sama bokap gua tuh. Nah setelah kan misalkan gua swab itu Senin, hasil swab keluar itu Senin. Ya. Nah hari Rabunya bapak gua swab. Swab. Nah di situ swab, udah tuh pada berdoa di situ, berdoa aja. Terus hasilnya negatif. Alhamdulillah negatif tuh kan, seneng kan gua, ya udah langsung lapor, biar enak lah buat kemana-mana kan. Iya. Terus lu itu berarti dihitung-hitung isolasi itu berapa minggu apa lebih? Cepet ibarat kan,
sebulan. Sebulan berarti Maksud lu gua- isolasi mandirinya, maksudnya ketika lu reaktif lu kan hasil pas rapid kan hasil reaktif. Otomatis kan itu lu isolasi kan. Oh iya. Isolasi maksud gue isolasi kehitungnya berapa lama lu dari? Iya, hampir sebulan lah, 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu. Kan Lama juga bentar ya. lagi akhir bulan kan. Iya 3 minggu lah 3 gua minggu. isolasi mandiri. Terus lu di rumah itu pembagiannya gimana gitu, sedangkan lu kan belum kelihatan hasil swab karena kan rapid itu belum pasti. Sedangkan bokap lu itu sendiri swab udah positif kan. Iya. Otomatis ya lu sama nyokap lu kan pasti panik dong. Ya kan? Iya. Dan lu cara membagi ketika di rumah ini gimana itu? Kalau rumah gua kan ada punya 3 kamar Iya. tuh ya. 3 kamar. Jadi setiap kamar itu kan punya ventilasi semua. Oh iya. Punya ventilasi. Awalnya tuh gini, kan gua lapor sama gugus tugas Covid. Gue bilang kalau isolasi mandiri bagaimana? Ya, bisa pakai. Terus ditanya sama gugus tugas, di rumah ada sirkulasi udaranya gimana? Ya udah tuh sama bokap difotoin setiap kamar kan. Gua foto kamar gua sendiri, nyokap Fotoin juga sendiri. nah, bokap gua juga. Terus alhamdulillah boleh. Boleh. Berarti itu satu kamar dong. Iya, satu kamar gua di situ. Makan kalau yang masak kan emak gua ya. Emak gua. Jadi kalau mau makan tuh udah tinggal turun doang. Kalau sebenarnya yang makan turun itu gua doang. Jadi gua makan dulu, habis itu emak gua ngambilin bokap gua buat nganterin kamarnya. Kayak di hotel-hotel lah. Iya, berarti lu selama itu berarti nggak boleh keluar tuh. Ya. Kagak boleh sama Berarti sekali. ya itu tetangga yang ngasih makanan ataupun apa. Iya, gitu. kalau kayak kemarin tuh kan, gue bingung, abis kayak misalkan sayur abis Iya. nih belanja, gue nitip sama tetangga Oh, gue. gitu. Berarti itu biasa yang ngechat biasa. Tadi taruh di depan pagar gitu. Iya. Jadi jatuhnya kayak nitip doang. Iya. Ntar jadi kalau misalkan udah benar-benar steril lah, kalau udah benar-benar steril itu baru kita ganti uangnya. Berarti lu ribet juga ya cara ngaturnya gitu. Karena posisi bokap lu positif sedangkan lu nyokap lu enggak gitu kan. Cuman bokap lu kan jatuhnya OTG kan. Iya, bapak gue tanpa gejala ya kan. Itu gue juga masih bingung OTG sama orang itu kenapa OTG itu bisa hasilnya positif aja ketika swab. Gue sama, gue juga bingung. Cuman kalau menurut ini gue ya maju-maju ini kan, ya kalau menurut gue ini kan, jadi tuh OTG itu kayak apa ya, misalkan ada nih teman bapak gue kena, nah bapak gue ini cuman say hello doang, cuman jabat tangan doang mungkin kan, mungkin dari situ cuman sisa-sisanya doang lah. Oh, Sisa-sisa entah di tangan, entah dari maskernya kan, dari jalanan kan kita nggak tahu. Yang penting sih jaga kebersihan aja. Berarti lu selama isolasi itu ngapain aja sih? Di rumah ya udah? Di rumah. Apa ada terapi gitu buat bokap? Oh iya, gua ada terapi gua. Ya kan? Kayak Ada gitu terapi gua. Mungkin bisa ngasih tahu ke teman-teman semua Iya, ya kan? iya. Ada gua waktu selama karantina gua ngelakuin kayak terapi. Jadi terapinya kayak swab. Cuman terbuat dari tisu, Terus gua kasih kayu putih. ke hidung gitu. Gua colok ke hidung. Emang biar kenapa? Itu kan kalau kita sekali bersin itu kan ngeluarin virus tuh. Iya. Nah itu kalau lu masukin tisu yang udah dibalurin sama minyak kayu putih, dimasukin ke hidung, itu pasti bersin-bersin. Oh. Gua kalau ada alat tuh gue contohin dah. Tapi jangan dah, gue bersin-bersin ntar nyebarin virus lagi. Jadi itu terapi buat lu bersin gitu kan? Iya, biar keluar virusnya gitu. Iya, itu ampuh sih kata gua. Kalau menurut gua sih ampuh. Lu sekali colok itu, misalkan lu nyolok pagi ini, nyolok pagi itu bersin bisa sampai paling banyak 10 kali lah, Banyak tanpa banget. berhenti anjir, beneran. Makanya kalau lu mau cepet sih
saran gue ya itu, pertama rutinin minum air kelapa, Iya. kedua rutinin minum air hangat, ketiga minum air jeruk, keempat sering minum vitamin. Iya, itu buat teman-teman semua yang lagi karantina ataupun apa ya bisa ikutin trik dari Bang Bima gitu kan. Karena Iya. emang dia udah ampuh, karena emang dia udah negatif, orang tuanya juga udah negatif. Cuman gue di sini cuman mau ngobrol sama dia tuh biar teman-teman itu sadar akan kebersihan gitu, biar menjaga gitu. Wajib. Lebih baik menjaga daripada udah kena gitu kan. Iya. Yang ada ya bisa dia rasakan gimana rasanya isolasi gitu kan. Isolasi gak enak. Tapi nih ya, gua kasih tahu nih buat kalian yang ibaratkan belum, jangan sampai Iya. kena nih. Kalau misalkan kalian pakai maskernya masker kain, itu kalau bisa langsung kalau misalkan habis berpergian langsung taruh cuci Ya, berarti sekali pakai ya? sekali pakai. Terus kalau kayak masker bedah tuh, masker kayak Sensi dan lain-lain yang warna hijau biru tuh, Ya. kalau bisa sehari sekali juga sih. Itu mah dibuang biasanya sekali pakai. Enggak, jangan sehari sekali. Misalkan lu bawa stok nih, bawa stok. Misalkan lu mau pergi ke rumah temen lu kan pakai ke jalan nih. Nah, pas nyampe rumah temen lu langsung ganti. Jadi pas lu pakai masker di rumah temen lu, Beda masker. beda masker biar jalan aman lah. Berarti isolasi 3 minggu itu ngapain aja? Gua gila, gua gabut banget, sumpah. 3 minggu gua cuman belajar ya, ngedit lah, ngedit foto. Nggak boleh keluar di Iya, nggak kamar. boleh keluar, Bang. Sedangkan apalagi bokap lu ya, bokap lu kan swab positif Iya, itu. gak boleh keluar bener-bener. kamar sekali tuh. Nah, berarti dia mandi doang keluar. Iya, mandi doang. Itu mandi juga selesai mandi gue semprotin Langsung disinfektan. steril. Gue sterilin itu biar aman. Berarti lu di rumah pakai masker semua ya? Pakai masker. Sampai bener-bener kan tadi kan bapak gue tes swab kedua kali negatif kan. Nah itu baru udah bener-bener di rumah tuh udah aman lah Udah ibaratkan. aman. Jadi kalau mau lepas masker boleh, mau pakai masker tetap juga nggak apa-apa. Tapi sih karena udah kebiasa ya pakai masker jadinya di rumah. Jadinya di rumah lebih menjaga ya. Jadi misalkan kayak duduk nih tadi kan di ruang tamu bertiga itu pakai masker itu. Cuman kalau kayak di kamar masing-masing lepas sih. Lepas. Mau mandi, mau makan lepas aja. Tapi respon tetangga gimana tuh Bang Bima? Ya macem-macem ya. Kalau respon tenaga macem-macem, ada yang Ya gitu, maksudnya ketika udah nih kan sekarang posisi udah sembuh nih, kadang kan masih banyak orang yang takut apa gitu kan. Iya, itu tergantung dari orang-orangnya Iya. sih. Tapi rata-rata kebanyakan di RT gua sih alhamdulillah ya terima gua semua. Terima. Karena kan gimana ya, dia juga mikir pasti kalau gue yang kena gimana gitu. Iyalah. Jadi kalau temen-temen nih, kalau ada keluarga atau saudara yang kena, udahlah jangan, kalau semakin dijauhin semakin dia kepikiran. Ntar gue misalkan kalian kena, pokoknya jangan sampai kena. Kalau misalkan ya amit-amit lah, kalau misalkan kalian kena, terus pasti kalian mikir gimana ya gue. Kalau semua orang jauh, jangan dah. Kalau bisa welcome, diajak gitu maksud gua, diajak semangatin. Berarti sempat terpuruk dong. Terpuruk gua. Ketika lu tahu pas rapid lu reaktif kan. Terpuruk, lu bingung apa gimana? Bingung gua. Awalnya gua gini, gua mikir kira-kira teman-teman gua pada ngejauh nggak ya? Apa karena gini doang terus cewek gue bakal ngejauh ya. Gue mikir, gue stres di situ. Ternyata kagak. Teman-teman gue sama cewek gue menerima ya. Untungnya sih begitu, karena banyak juga ada teman-teman juga yang ya itu ketika tahu temennya positif yang ada jangan main media lagi, takut tuh ngapain sih gini-gini kan, macem-macem lah namanya orang kan. Iya sebenarnya sama aja anjir. Lu mau main sama orang banyak siapa,
juga kalau misalkan dia juga kena, ya lu juga pasti ikut kena juga lah. Intinya tetap safety sih ya. Iya. Pakai masker ataupun lain aja deh. Iya, saat intinya itu sih, nggak support aja, Support. semangatin gitu, jangan bikin dia kepikiran lagi. Iya, karena emang dari kepikiran itu juga bisa jadi penyakit ya. Iya, lu semakin mikirin semakin nggak bakal sembuh anjir. Bener sih, gue pernah tuh kayak mikirin awal-awal sih kayak ada kayak covid aja gue sempet panik tuh. Iya. Sempet kepikiran gitu. Iya. Badan pun sempet kayak panas dingin gitu kan. Awalnya udah mirip lupa gue covid apa ini. Kalau gue jamin 100% kalau kalian saling support udah. Iya. Cuman ya pas gue udah itu ya biasa aja ternyata pemikiran jelek kotor gitu panik bisa merusak juga gue bilang. Ya iyalah. Kalau yang penting sih itu doang, support bagi gue mah. Tapi tetangga pada ini ya Bang Bima, pada baik buat ya kan kayak lu kan nggak boleh keluar gitu kan, pasti otomatis makanan dari tetangga itu semua di ini. Alhamdulillah baik semua. Cuman ya itu kan kebanyakan kan udah gak usah bayar. Oh. Cuman kan dari kitanya itu kan gak Enak ya. Lebih baik kita nitip aja, ntar kita ganti gitu. Mungkin lu mau ngasih tips gitu buat teman-teman semua. Ya tipsnya itu aja sih gua. Buat teman-teman Yang semuanya. pertama ya yang buat masih karantina semoga cepat sembuh. Amin. Semoga diberikan kesehatan. Terus yang jangan lupa nih, udah kalian rutinin tuh yang gue suruh tadi tuh kayak minum kelapa itu dan lain-lain. Terus satu lagi lu kalau bisa nyobain deh terapi yang gue itu. Sumpah itu lu sekali masukin sampai dalam, kayak kan kalau kalian yang pernah swab pasti sampai dalam kan. Nah itu tisu kalian linting-linting. Ada tisu nggak? Ada tisu. Ada. Kalau gue contohin bentar ya. Iya guys, jadi dicontohin guys. Sebenarnya sih dia itu reaktif pas rapid, tapi ke swab dia negatif. Cuman dia mau mempraktikin. Nih, misalkan ini tisu nih ya, ini kan tisu nih. Misalkan tisu yang kotak. Iya. Ini kalian gunting, kalian bagi dua dulu, gini kan. Terus? Ini kan masih ada nih, kan ngelipet nih. Ini kalian sobek aja. Kalian sobek. Jadi pokoknya jadi benar-benar kecil lah. Misalkan nih, halah. Nah, gini lah contohnya nih ya. Ini udah. Ini kalian gulung aja nih paling kecil. Gulung paling kecil aja. Misalkan gulung kecil nih, ya kan? Iya. Terus kalian pelintir. Oh. Pelintir. Nih, pelintir aja. Ini kan contoh doang kan. Nih. Pelintir gini. Nih, jadinya kan kayak gini nih. Ntar kalian tekuk aja gini. Gini. Terus? Bentuknya gini. Nah, terus udah kasih minyak kayu putih sampai full juga nggak apa-apa. Nah, habis itu dikasih minyak kayu putih udah Hidungnya. masukin aja kedua-duanya gini. Oh. Masukin pelan-pelan sampai masuk banget. Udah. Ntar lama-lama kalian bersin-bersin deh. Sumpah. Berarti itu wajib dicoba itu. Mancing ya, biar ngeluarin virus dalam tubuh. Iya. Bersin. Benar. Oh. Nggak cuman yang karantina aja sih, yang kalau yang sehat nih buat ngejaga-jaga itu sih. Udah. Wajib dicoba itu. Ampuh deh, beneran bersin, nggak bohong gua. Iya. Terus apa lagi tipsnya? Sama Tips pesan ataupun apa gitu biar ganti teman-teman. satu lagi nih tipsnya, yaitu kalau mau kemana-mana wajib siap kalau yang maskernya masker bedak, siap cadangan masker. Kalau yang masker kain, ya udah sekali pakai langsung cuci. Oh iya. Terus pesan gua sih yaitu jangan apa ya, jangan pernah takut deh. Yang penting kalian saling support aja gitu. Kalau masalah teman kalian atau ada orang yang takut, diemin aja. Karena kalian masih punya orang yang support kalian gitu. Nah, siap, benar. Semakin kalian kepikiran, semakin berasa juga sakitnya. Cuman kalau kalian, oh nih orang ini support gua nih, gua harus bisa sembuh. Pasti Insya Allah sembuh deh. Ya.
Udah itu dong sih kalau ya menurut guys, jadi ya tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan, dan kita tetap buat sama-sama berdoa supaya Indonesia bebas ya, Amin, amin, amin. bebas nol dari corona ini ya, dan corona cepat pergi, amin. Amin, Allah. Ya guys, mungkin segitu dulu podcast dari gua. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.